Keesokan harinya, aku pun berangkat bekerja seperti biasanya. Hari ini aku tak punya jadwal untuk pergi ke les ke sekolah. Sampai di tempat kerja, kulihat Pak Bram sudah berdiri di depan toko mebelnya dengan wajah yang sulit ditebak. Ernie dan John yang biasanya datang di awal waktu, kini mereka berdua tumben telat datang. "Riana, apakah aku boleh bicara?" Sapa Pak Bram. Aku hanya mengangguk. Kan kepalaku, tandanya setuju. "Ini tentang Pak Yakub, Riana," ucap Pak Bram. "Bapak kenal dengan beliau?" tanyaku penasaran. "Sangat mengenalinya," ucap Pak Bram serius. "Wah, ternyata dunia ini sempit ya, Pak," ucapku. "Riana, apa kamu percaya jika Pak Yakub tidak bersalah?" Pak Bram mengajukan pertanyaan yang aneh bagiku. "Tentu Riana percaya, Pak. Riana memang belum pernah bertemu langsung dengan beliau. Tapi dari cerita Fadil dan Bi Inah, Pak Yakub orangnya sangat baik," ucapku memuji Pak Yakub. "Di mana Bapak mengenal Pak Yakub?" tanyaku ingin tahu. "Di rumahku, Riana," ucap singkat Pak Bram. "Di rumah?" ucapku bingung dan sejenak berpikir. "Maksud Bapak?" tanyaku kepo. "Riana, Pak Yakub itu adalah pekerja di rumahku sebagai tukang kebun dulunya. Namun beliau tidak tinggal menetap di rumah. Pak Yakub datang pagi dan pulang sore setiap harinya. Dan kamu tahu, Riana, akulah yang telah menjebloskan Pak Yakub ke dalam penjara," tegas Pak Bramsius. "Apa?" ucapku sangat terkejut. Ja, ja, jadi majikan Pak Yakub adalah Pak Bram. Dan yang terbunuh itu maminya ayah, ucapku gagap. Sekujur tubuhku bergetar. Sangat hebat, karena masih tak percaya. "Benar sekali, Riana. Aku dulunya juga mengira Pak Yakub itu sangat baik. Namun siapa sangka beliau tega membunuh maminya ayah dengan cara yang keji. Kamera CCTV pun membuktikan bahwa Pak Yakub telah melakukan pembunuhan itu. Dan sampai sekarang aku tak tahu apa motif beliau membunuh istriku," ucap Pak Bram mengepalkan kedua tangannya. Aku hanya bisa terdiam saat ini, karena aku tak tahu lagi apa yang harus aku katakan. Aku masih begitu syok dan masih tak percaya dengan apa yang ku dengar hari ini. Dan kematian istriku menyimpan trauma yang sangat mendalam bagiku dan juga ayah. Jika Lingsing berusaha membebaskan Pak Yakub, maka dengan sekuat tenaga aku akan mencegah hal itu terjadi, Riana. Kejahatan Pak Yakub sungguh tidak bisa untuk dimaafkan, ucap Pak Bram. "Tapi Pak, bagaimana kalau Pak Yakub benar-benar tidak bersalah dan orang lainlah yang pelakunya?" ucapku mencoba membela saudaranya Bi Inah. "Riana, andai kamu berada di posisiku saat ini, pasti belaan itu tak akan pernah kau hadirkan dalam ucapanmu," ucap Pak Bram menatapku tajam. Belum usai kami bicara serius, tiba-tiba John dan Ernie sudah datang. Aku dan Pak Bram pun berhenti mengobrol dan memulai aktivitas kami masing-masing. Hari ini pengunjung toko lumayan ramai. Akibat kelelahan, Erna pun jatuh pingsan. Beruntung Pak Bram dengan sigap langsung membopong tubuh karyawannya itu masuk ke dalam mobil. "Riana, ikut aku. Biarkan John yang menjaga toko," ucap Pak Bram. Di dalam mobil, Pak Bram duduk sendirian sambil menyetir layaknya supir. Sementara aku duduk di belakang menemani Ernie yang masih belum sadar juga. Sampai di rumah sakit, Ernie pun langsung ditangani oleh petugas IGD. "Bapak suaminya Nona Ernie?" tanya perawat pada Pak Bram.
Saya bosnya tempat ia bekerja, ucap Pak Bram jujur. Apa suami Bu Erni sudah datang? Tanya perawat. Aku dan Pak Bram saling pandang. Suaminya lagi di luar kota, Sus. Saya adalah saudaranya. Ucapku terpaksa berbohong dan mengaku sebagai saudaranya Erni. Silakan Mbak ikut bersama dokter ke ruangannya, ucap perawat. Begini Mbak, saudara Anda yang bernama Erni, Susana, kandungannya sangat lemah. Jangan dibiarkan ia bekerja berat untuk saat ini. Segala aktivitas yang memberatkannya, tolong dihentikan dulu, karena akan bertambah buruk pada bayinya, terang dokter. Hari ini aku benar-benar dikejutkan dengan masalah yang rumit. Di satu sisi Erni hamil, kan hubungan bebasnya dengan Bang Farid. Dan di satu sisi, ternyata yang menjebloskan Pak Yakub ke dalam penjara adalah Pak Bram. Kedua masalah ini benar-benar membuat kepalaku pusing. Erni pun sadar dan kembali membuka matanya. Kenapa aku bisa di sini, Riana? Tanya Erni mencoba bangkit dari tidurnya. Tak lama Ibu Erni pun datang. Mungkin John yang mengabari beliau jika Erni jatuh pingsan. Erni, kamu kenapa nak? Ibu kan sudah bilang, istirahat sajalah, tubuh kamu belum sembuh sepenuhnya, ucap Ibu Erni khawatir. Jangan biarkan anak ibu untuk bekerja berat ya Bu, kasihan bayi di dalam kandungannya, ucap suster yang bertugas. Apa? Ucap Ibu Erni dan Pak Bram terkejut secara bersamaan. Sementara Erni terlihat biasa-biasa saja dan tak merasa bersalah. Ibu tenang saja, kekasih Erni akan bertanggung jawab, ucap Erni enteng. Sementara Ibu Erni menangis sesegukan dan terlihat sangat kecewa. Mengapa begitu murahnya harga dirimu, Erni? Mengapa kamu melakukan hal yang menjijikan seperti itu? Belum kamu sah menjadi seorang istri. Mengapa? Ucap Ibu Erni kecewa berat. Itu karena Erni cinta dan kasih Erni, Bu. Dia akan bertanggung jawab atas kehamilan Erni. Ucap Erni lagi-lagi menyepelekan perbuatannya. Mulai saat ini, silakan urus sendiri urusanmu, nak. Jangan pernah melibatkan ibu lagi. Kamu sudah keterlaluan. Ibu sudah merasa gagal mendidikmu selama ini, ucap Ibu Erni dengan derayan air mata dan berlalu pergi membawa luka dan rasa kecewa beliau. Erni, bukan maksudku untuk ikut campur dengan urusanmu ataupun mengguruimu. Seharusnya kamu minta maaf atas kesalahan yang kamu lakukan pada ibumu. Apa kamu tidak melihat dan merasakan kecewaan beliau? Seorang ibu telah menyusui, menyapimu, mendidikmu, memberikan cinta dan kasih sayangnya tanpa batas, mendoakanmu setiap detik demi kebaikanmu. Namun mengapa kamu membalasnya dengan memperlakukan yang memalukan dan menyakitinya seperti ini? Tidak ada ibu yang menginginkan anaknya masuk ke dalam jurang, Erni. Begitu juga dengan ibumu. Bertobatlah, Erni, sebelum terlambat, ucapku menasihati Erni. Tanpa ibu, aku akan baik-baik saja dan bahagia, Riana. Selama ini, aku merantau hidup sendiri. Apapun masalah yang menimpaku, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Dan kekasihku itulah yang selalu ada buatku selama ini, ucap Erni. Astagfirullah, Erni. Jangan pernah kamu membandingkan kasih sayang ibumu sendiri dengan orang lain. Dalam Al-Quran pun, seorang ibu disebut sebanyak 3 kali, saking mulianya seorang ibu. Bahkan derajatnya pun lebih tinggi dibandingkan seorang ayah. Kamu keliru nih, jika kasihmu itu sangat mencintaimu. Aku berusaha membuka hati Erni agar mengerti. Pak Bram yang diam sedari tadi kini ikut bersuara. Erni, apa kamu sangat menyayangi
bayi yang ada di dalam kandunganmu? Tanya Pak Bram. Tentu aku sangat menyayanginya, melebihi diriku sendiri, jawab Ernie. Apakah kamu hanya menyayanginya sesaat? Tanya Pak Bram lagi. Aku akan menyayangi anakku sampai akhir hayat. Kenapa Bapak mempertanyakan kasih sayangku pada anakku sendiri? Itu sama saja Bapak meragukanku sebagai ibu dari bayiku. Itulah yang aku maksudkan, Ernie. Kamu hidup dan besar sampai sekarang karena jasa dan pengorbanan ibumu. Perasaan yang kamu rasakan terhadap anakmu saat ini, begitulah yang dirasakan oleh ibumu. Tidak ada yang bisa menyayangi ketulusan dan keikhlasan seorang ibu, Ernie. Apalagi kekasihmu yang baru saja kamu kenal, ucap Pak Bram. Sesaat Ernie terdiam. Mungkin ia sedang meresapi ucapan dan nasihat dari Pak Bram. Dan satu hal lagi, Ernie. Ciri-ciri laki-laki yang bertanggung jawab adalah melindungi dan menjaga kehormatan wanita. Dengan melakukan hubungan bebas seperti ini, itu yang kau sebut tanggung jawab. Dan kamu takkan pernah bahagia jika hati ibumu telah kau gores dan kau lukai. Bagaimanapun nantinya, kamu bergelimang harta. Tak ada keberkahan yang akan kau dapatkan karena ibumu tak pernah ridho atas perbuatanmu, ucap Pak Bram tegas. Nih, semoga kamu sadar. Pulang nanti minta maaflah dan peluklah beliau sebelum terlambat, ucapku tak bosan-bosannya untuk menasihati Ernie. Ernie hanya diobservasi dan bisa langsung pulang ke rumah dan diantarkan oleh Pak Bram. Karena khawatir, aku pun juga ikut mengantarkan Ernie sampai rumah. Sampai di rumah Ernie, pintu Ernie tertutup rapat-rapat dan terkunci. Berulang kali Pak Bram menekan pintu rumah Ernie, namun ibu Ernie tak kunjung membuka pintu. Ernie pun mengambil kunci serep yang biasanya diletakkannya di bawah keset di depan pintu rumahnya. Di bawah keset itu juga terdapat amplop. Ernie pun membukanya. Seketika mata Ernie berembun, lalu menangis, tergugum membaca secari kertas. Karena tak paham, aku pun mengambil surat itu di tangan Ernie. Untuk Ernie anakku. Maafkan ibu harus pulang, nak. Ibu benar-benar kecewa denganmu. Ibu telah lalai dan merasa gagal mendidikmu. Selama ini, walau kamu sering membantah, bahkan membentak ibu tetap bersabar atas perlakuanmu. Namun di saat kamu membanding-bandingkan segala kebaikan ibu dengan kekasih hatimu, ibu benar-benar hancur dan sakit. Ibu mendengar semuanya, nak. Lebih baik kau hujamkan pisau berkali-kali di tubuh ibu dibandingkan kamu mengucapkan kata-kata yang menyayat hati ibu. Dan perbuatan zina yang kau lakukan itu sudah menunjukkan bahwa kamu tak sayang pada ibu. Kamu sama saja menjerumuskan ibu ke dalam api neraka. Itukah yang kau inginkan, nak? Peluk sayang ibumu. Tak kuasa air mataku meneteskan di pipi. Begitu besar rasa kecewa ibu Ernie. Aku meluk Ernie yang begitu sedih. Apa yang harus aku lakukan, Diana? Ucap Ernie menyesal. Susul ibumu secepatnya, Ernie, sebelum terlambat, karena kita tak tahu dan bisa meraba akan takdir kematian, ucapku pada Ernie. Ernie pun mengangguk paham. Kami dan Pak Bram mengantar Ernie sampai di terminal. Di dalam perjalanan ke terminal, terlihat sangat macet. Entah apa yang digerumuni oleh orang-orang, sepertinya telah terjadi kecelakaan. Kami pun turun dari mobil dan mencoba melihat keadaan. Betapa terkejutnya kami saat melihat jasad ibu Ernie sudah tak bernyawa lagi dan tergeletak dengan kepala yang penuh darah. Ibu, teriak Ernie histeris
dan berlari memeluk ibunya yang sudah tak bernyawa. "Ibu, maafkan Ernie, Bu. Maafkan Ernie. Bangun, Bu. Bangun!" teriak Ernie menggoncangkan tubuh ibunya. Polisi pun membawa jasad Bu Ernie ke rumah sakit untuk dioptasi. Pak Bram sempat bertanya pada orang yang kebetulan melihat kejadian maut itu. Ibunya Ernie sepertinya orang linglung dan menyeberang jalan tanpa melihat ke arah kanan kiri. Beliau ditabrak oleh pengendara mobil yang kebetulan sedang mengendarai dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Tanpa bisa menghindar, Ibu Ernie langsung kehilangan nyawanya di tempat kejadian. Belakang kepala beliau bocor, namun anggota tubuh yang lainnya tak terluka sedikit pun. Kini kematian Ibu Ernie menyisakan penyesalan seumur hidup. Ia bahkan tak sempat meminta maaf, dan bahkan Ernie sebelumnya pun telah menyakiti hati ibunya. Rasa sesalnya sudah tak berarti lagi. Ibu Ernie sudah tiada di dunia. Ernie merasa sangat kehilangan. Setiap hari Ernie selalu menangis karena rindu dengan ibunya. Belehan yang dulunya sering ia rasakan, kini hanya terbayang di pelupuk matanya saja. Tak ada yang lebih menyakitkan, melebihi sakitnya ditinggal ibu dalam keadaan kita belum meminta maaf. Ernie sudah menyia-nyiakan ibunya di dunia. Dulu Ernie selalu berbuat baik pada orang lain, namun Ernie sering melukai perasaan ibunya dengan ucapan dan perbuatannya. Kadang bentakan dan kadang membantah. Namun kasih sayang Ibu Ernie tak pernah luntur menyayangi anak si mata wayangnya. Kecewa seorang ibu bukan karena seorang anak tak pandai menjaganya, namun kecewa seorang ibu jika anaknya tak pandai menjaga hatinya. Sakitnya seorang ibu saat melahirkan anaknya di dunia tak sesakit ketika dibentak oleh anaknya. Senyuman terukir di wajahnya ketika anaknya lahir di dunia. Tak ada kekuatan lain seorang ibu ketika melihat anaknya bahagia. Maka betapa meruginya orang-orang yang telah dikaruniai seorang ibu di sampingnya, namun telah menyia-nyiakannya. Sudah 2 minggu ini kematian ibunya Ernie, namun Ernie masih belum bisa mengobati kesedihannya. Ditambah lagi Ernie sudah tak bisa bekerja berat lagi karena kondisi kandungannya yang rentan. Semenjak saat itu, aku jarang bertemu dengannya. Kadang sesekali aku dan John datang untuk menjenguknya. Nih, tak ada gunanya kamu merasa terpuruk seperti ini. Berlarut-larut dalam kesedihan itu tidaklah baik. Yang harus kamu lakukan sekarang ini adalah selalu mendoakan beliau, ucapku menasihati Ernie. Ternyata kamu benar, Yana. Sekarang Mas Farid yang dulunya tak pernah mau jauh dariku, kini sikapnya agak berubah. Mas Farid jarang pulang ke rumah dan menginap lagi bersamaku. Juat Ernie terisak. Bagaimana dengan tanggung jawabnya? Apakah kekasihmu itu siap untuk menikahimu? Tanya aku peduli. Riana, Mas Farid menyuruhku untuk menggugurkan kandungan ini karena kedua orang tua Mas Farid yang berada di luar negeri tidak suka jika aku menikah dengan anaknya dalam keadaan hamil, ungkap Ernie terguguh. Apa? Ucapku terkejut. Alasan yang tidak masuk akal itu, Ernie. Jangan sampai kamu menuruti ucapan kekasihmu itu. Jangan pernah kamu menggugurkan kandunganmu. Dosa berzina saja sudah sangat menyeramkan. Apalagi jika kau tambah lagi dengan membunuh janin yang tidak berdosa itu, ucapku geram. Tak lama mengobrol, Bang Farid pun datang. Tanpa basa-basi, aku langsung bangkit berdiri
dan mencerca Bang Farid. Apa abang mau lari dari tanggung jawab? Hah? Cukup bang, cukup, ucapku dengan sorot menampar Bang Farid karena terbawa emosi. Wajah Erni begitu heran saat aku berani menampar kekasihnya. Riana, bukannya abang tak mau bertanggung jawab. Kamu tahu sendiri kondisi abang seperti apa, ucap Bang Farid beralasan. Abang, apa kalian saling kenal? Ucap Erni memandang kami secara bergantian. Sangat kenal Erni. Jelaskan bang, ucapku emosi. Erni, Riana adalah anak angkat ibuku. Dia dibuang oleh ibunya dari hasil perbuatan zina. Plak. Tamparan begitu keras mengenai pipi Bang Farid. Cukup, diam bajingan. Jangan pernah kamu menghina ibuku lagi, ucapku terserut emosi. Padahal aku berharap Bang Farid menjelaskan pada Erni jika Bang Farid sudah berkeluarga dan berkata sejujur-jujurnya di depan Erni. Namun Bang Farid malah menghina dan memfitnah ibuku yang sangat kusayangi, yang walaupun tak sempat kulihat wajahnya. Ada apa ini mbak? Ayo kita pulang mbak, biarkan mereka mengurus pribadi mereka sendiri, ucap Dion menarik tanganku untuk segera pergi. Aku tidak akan pernah memaafkanmu Farid, teriakku sebelum keluar dari dalam rumah itu. Karena aku tak tahan menghentikan langkahku. Rasanya kakiku tak sanggup lagi untuk berjalan. Mendengar Bang Farid menghina ibuku, hatiku seperti dihujam pedang berkali-kali. Rasa sakitnya tak bisa aku ucapkan dengan kata-kata. Aku tak pernah sekurang ajar ini pada Bang Farid. Aku sungguh tersulut emosi. Jika saja aku tak punya iman, mungkin aku sudah membunuh kakakku itu. Berulang kali aku mengucapkan istighfar dan mencoba menguasai hati dan emosiku. Aku berusaha mensugesti diriku sendiri agar jangan sampai aku kalap mata dan membiarkan setan merasuki jiwaku. Sungguh, jika mengenai seorang ibu, emosiku sangat mudah meledak dan aku agak sulit untuk bisa bersabar. Setelah aku agak tenang, barulah John memapaku naik ke atas sepeda motor. John, jangan bawa Mbak pulang dulu ke rumah. Mbak ingin menenangkan hati Mbak, ucapku pada John. John pun mengangguk paham dan membawaku ke taman kota. Sesampainya di sana, aku duduk di tanah yang ditumbuhi rumputan yang menghijau. Aku lelah John, ucapku parau dan meneteskan air mata. Mbak, John juga ikut prihatin dengan sikap abang Mbak yang sudah keterlaluan. Demi mencoba membela diri di depan Mbak Erni, abang Mbak rela membuka aib ibu Mbak, ucap John turut bersedih. Aku yakin ibuku sangat baik John. Ibuku tidak mungkin melakukan hal yang tak pantas. Bang Farid telah memfitnah ibuku, yang walaupun aku tak pernah melihat wajah beliau, ucapku tergugur. John pun ikut turut merasakan kesedihanku dan menangis bersamaku. Setelah aku merasa tenang, barulah aku mengajak John untuk pulang. Terima kasih, dan mampirlah John, tawarku. Lain kali saja Mbak. Ingat, Mbak gak boleh sedih lagi. Mbakku orang yang hebat dan tegar, ucap John memberiku semangat. Seperti biasa, walaupun suasana hatiku hancur hari ini, tak sedikit pun ku nampakkan di depan ibuku. Riana, tatap mata ibu nak, ucap ibuku curiga. Aku pun menatap kedua bola mata ibuku dan tersenyum manis. Apa kamu punya masalah nak? Tanya ibu. Riana baik-baik saja bu, ucapku berbohong.
Ibu tidak percaya padamu, nak. Jangan membuat hati ibu senang dan menutupi kesedihanmu. Ibu tahu kamu sedang terguncang sekarang. Katakan, nak. Ibu siap mendengarkan. Jangan khawatir. Ibu tidak akan terbebani dengan masalahmu. Justru melihatmu menyimpan rahasia sendirian seperti ini akan membuat ibu kepikiran. Ucap ibu berterus terang. Aku sungguh dilema. Apakah ini waktunya untuk aku bertanya pada ibu atau tidak? Mempertanyakan asal-usulku sama sekali. Bu, apakah jika aku bertanya hal yang sangat sensitif, apakah ibu tak akan sedih dan sakit hati? Ucapku ragu. Nak, tanyakan apa yang selalu menghimpit di dadamu. Kelak ibu meninggal, pertanyaan yang tak sempat kamu utarakan akan menjadi penyesalan nantinya. Ucap ibu meyakinkanku. Dengan membaca basmalah, ku peluk dan ku cium ibuku. Aku sungguh sangat takut menyinggung perasaan beliau yang begitu lembut. Bu, Riana sangat sayang sekali dengan ibu. Meski ibu bukanlah ibu kandung Riana. Ucapku terisak. Lidahku rasanya sangat berat sekali untuk melanjutkan ucapanku lagi. Riana, ucap ibu menangis dan memelukku. Sesekali beliau meraba wajahku dengan linangan air mata. Maafkan Riana, Bu. Riana tidak bermaksud menyakiti perasaan ibu. Walau Riana tak lahir dari rahim ibu, namun Riana tetaplah anak ibu. Ucapku terisak. Nak, kamu sudah tahu segalanya. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu yang berdosa telah menyimpan dan mengunci rapat-rapat rahasia ini. Ucap ibu lepas dari pelukanku. Maafkan Riana, Bu. Riana hanya ingin tahu siapa orang tua Riana. Ucapku ingin tahu. Nah, ibumu sudah tiada dan kembali di sisi Tuhan pada saat melahirkanmu. Bahkan ibu tak tahu siapa ibumu, nak. Seorang wanita yang bernama Aminah datang membawamu ke tempat ibu dengan kondisi tali pusarmu belum terpotong. Tubuhmu masih dalam keadaan memerah. Ibu Aminah adalah orang yang membantu ibumu bersalin. Saat itu, Ibu Aminah menemukan ibumu dalam keadaan mau melahirkan. Karena pendarahan, ibumu harus meregang nyawa setelah kamu dilahirkan ke dunia. Ucap ibu terisak dan mengambil nafasnya untuk melanjutkan ceritanya kembali. Ibu Aminah adalah seorang pemulung. Biasanya beliau sering memulung juga di komplek tempat tinggal kita dulunya. Ibu juga tidak tahu mengapa Ibu Aminah menyerahkanmu pada ibu. Dan semenjak saat itu, ibu memberikan ASI ibu padamu, nak. Yang kebetulan saat itu anak ibu meninggal dunia baru sebulan lamanya sebelum kamu dibawa oleh Ibu Aminah. Dan itulah salah satu alasan Ibu Aminah menyerahkanmu pada ibu, karena ibu masih mempunyai ASI yang produktif. Tutur ibu tak bisa lagi melanjutkan ceritanya karena menangis. Ibu, maafkan Riana, Bu. Riana membuat ibu menangis. Mulai sekarang Riana tak akan pernah menanyakan tentang ibu Riana lagi, karena ibu Riana adalah ibu. Ucapku terguguh dan memeluk erat tubuh ibuku. Saat malam tiba, tak henti-hentinya ibu mengusap kepalaku. Aku tahu ibuku sedang menangis terisak. Aku sangat menyesal mempertanyakan hal itu pada ibu. Bahkan jawaban yang kucari pun tak kutemukan. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Suatu saat nanti, cepat atau lambat pun, Allah pasti akan membuka segalanya. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa
like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.